A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi yidni ilman warzuqni wahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah kuliah subuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah kita tasih dipun paringi kesempatan dening Gusti Allah menikmati rahmatipun nggih menika nglampahi puasa utawi siam bulan Ramadan tahun 2023 nggih. Tidak semua orang bisa menikmati ini. Tidak semua orang, hanya orang-orang yang terpilih saja nggih. Alhamdulillah perlu kita syukuri. Para jamaah kuliah subuh ingkang dipun rahmati Allah rahimakumullah. Seperti biasa bahwa di mushola An-Nahl ini setelah kita buat mushola, kita manfaatkan untuk terutama untuk pelaksanaan sholat nggih. Sholat wajib yang sehari semalam 5 kali dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Nah, pada bulan Ramadan kali ini juga seperti biasa untuk sholat tarawih, kalau bisa untuk tadarusan. Terus setelah sholat subuh kita melaksanakan kuliah subuh. Ya, materinya tidak lain membahas masalah rukun Islam, rukun iman. Sebab itu merupakan pokok sebagai umat Islam. Kita harus tahu atau paham rukun iman, rukun Islam. Rukun iman itu kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab suci Al-Quran, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Kemudian rukun Islam, syahadaten nggih, syahadat, salat, terus zakat, puasa dan haji. Itu rukun Islam. Nah, kita bahas dari awal. Kita selang-seling saja bahwa rukun iman kepada Allah itu kalau dijelaskan itu tidak akan selesai dalam 1 hari. Kalau dijelaskan secara detail. Termasuk syahadaten, ya. Itu kalau dijelaskan tidak akan selesai 1 hari. Nah, tapi kita ingin membahas sebutule baik, ya. Sesampainya saja. Pertama, iman kepada Allah, minimal kita tahu sifat-sifat Allah lebih dulu, ya. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'aniyah.
maknawiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud. Wujud yang dimaksud di sini bukan wujud seperti benda atau seperti makhluk. Wujud Allah adalah sifatnya mutlak. Mutlak. Adanya mutlak. Sedangkan benda atau makhluk wujudnya itu tidak mutlak. Bisa berubah-ubah. Dan bisa hancur. Sedangkan wujud Allah itu sifatnya mutlak. Kalau di dalam rukun Islam syahadat, syahadat itu syahadaten, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadaten. Saya ingin menjelaskan tidak hanya di dalam syariat saja, karena saya punya keyakinan bahwa di dalam agama Islam itu ada tingkatan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sementara orang memang banyak atau ada yang tidak mengakui tarekat, hakikat, makrifat. Ada. Yang penting syariat sajalah. Nggak usah ke sana-sana. Sementing kalau saya tidak, justru dengan adanya tingkatan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu kita akan menjadi lengkap. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, bahwa menawi panjenengan mangke mireng sing tidak pernah didengar, mohon maaf ya, itu memang kalau misalnya yang tidak pernah dengar, terutama di sekolah, ya. Di sekolah-sekolah itu biasanya kan melulu syariat, ya. Tapi kita kan di luar sekolah, ya, di tempat umum. Maka saya bebas dalam arti di sini saya menjelaskan tarekat, hakikat, makrifat tidak terikat dengan pelajaran di sekolahan, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, kalau wujud di dalam syariat itu wujudnya kan wujud Allah sifatnya ada dan terbatas, hanya menjelaskan sampai di situ. Kalau misalnya di dalam tarekat, hakikat, makrifat, wujud Allah ya alam semesta ini. Alam semesta ini. Jadi alam semesta inilah wujud Allah. Termasuk kita ini kan bagian dari alam semesta. Dulu ketika Allah belum menciptakan makhluk, adanya kan hanya awang-uwung, ya. Awang-uwung. Di situ sifat-sifat Allah, sifat wujudnya ya alam semesta ini, wujud Allah. Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Karena Allah ingin memperlihatkan kesempurnaannya, ingin menunjukkan kesempurnaannya. Dan alam semesta ini mengakui kesempurnaan Allah. Dan manusia dijadikan makhluk yang paling sempurna, makhluk yang termulia, supaya memimpin makhluk-makhluk yang lain mengakui kesempurnaan Gusti Allah, ya. Seperti itu. Kemudian sifat salbiah. Sifat salbiah jumlahnya 5, ya. Tadi sifat nafsiyah 1, ya. Yaitu wujud. Kemudian sifat salbiah jumlahnya 5. Yang pertama kidam. Kidam artinya terdahulu. Tidak ada yang mendahului. Sifatnya sebelum ada apa-apa Allah itu sudah ada dan tidak ada yang mengadakan. Adanya itu
mutlak, tidak ada yang mengadakan. Ada dengan sendirinya, karena memang Allah itu maha sempurna, maka disebut kidam. Kemudian sifat salbiah yang kedua itu bako atau langgeng. Langgeng atau bako artinya itu kekal, tidak ada penghabisan, tidak ada selesainya. Langgeng artinya tidak ada selesainya atau kekal. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk kan mati atau tidak kekal, rusak, fana. Ya. Sedangkan Allah itu bako, sifatnya kekal dan langgeng atau tidak ada proses kematian, tidak ada. Jadi wujud kita bako, kemudian muhalafatul lil hawaditsi, artinya berbeda dengan makhluk, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi bukan apa-apa. Kalau dikatakan apa berarti makhluk. Allah itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Maka dulu orang-orang Jawa mengatakan itu Sang Akarya Jagat utawi Sang Hyang Maha Wikan atau Tan Kenokinoyo Ngoko, tidak, bukan apa-apa, tidak apa-apa. Jadi beda kalau misalnya di Al-Quran kan ada Allah gitu ya, Allah. Berarti kalau Allah itu ada namanya. Sedangkan dulu orang-orang Jawa itu tidak ada memberi nama Allah. Hanya waktu ada agama Islam saja atau ada agama saja sudah diberi nama. Tapi dulu orang Jawa itu mengatakan Sang Hyang Akarya Jagat, utawa sing dijenengi Sukma Kawekas. Sukma Kawekas ya Sang Hyang Akarya Jagat. Jadi tidak sama dengan makhluk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini lil muhalafatul lil hawaditsi. Kemudian qiyamu binafsih. Qiyamu binafsih itu maksudnya berdiri sendiri. Tidak ada yang mendirikan. Berdiri sendiri. Tidak ada yang membuat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri, ya. Ada dengan sendirinya. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawaditsi dan qiyamu binafsih, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ini sifat salbiah. Sifat salbiah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kodrat, irodat, sama basor, kalam. Ada 5. Kodrat, irodat, sama basor, kalam. Ilmun, hayat, 7. Ya. Sifat ma'ani semuanya ada 7. Kodrat artinya kuasa. Kuasa. Jadi kuasa Allah itu tanpa batas. Tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang melebihi. Karena kuasa Allah itu mutlak. Kemudian irodat, kehendak. Keinginan Allah. Allah berkeinginan. Kalau sudah berkeinginan itu, ya tidak ada yang bisa mencegah. Irodat itu berkeinginan. Jadi Allah itu berkeinginan. Kuasa, berkeinginan atau berkehendak. Sama. Sama itu artinya mendengar. Basor, melihat.
basor melihat. Kalam itu berbicara. Allah berbicara, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kalau makhluk mendengarnya dengan telinga, ya. Allah mendengarnya dengan kekuasaannya. Basor melihatnya Allah tidak dengan mata seperti makhluk ini. Kemudian Allah melihat tidak dengan mata sama basor. Kalam itu berbicara tidak dengan mulut seperti manusia, enggak. Kalam, kemudian ilmu itu memiliki mengetahui, ya. Mengetahuinya tidak dengan otak seperti manusia, enggak. Kalam sama basor, terus melihat, ya, sama basor melihat, terus tadi kalam, ya, berbicara, kemudian ilmu mengetahui, hayat itu hidup, ya. Hidupnya Allah juga tidak sama dengan hidupnya manusia atau hidupnya makhluk. Jadi tadi ada 7, ya. Sama, basor, kemudian kalam, ilmu, hayat, kodrat, irodat. Bolak-balik tidak masalah. Yang penting kita tahu, paham, ya, bahwa sifat salbiah semuanya ada 7. Jadi di sini wujud, terus wujud sifat nafsiyah hanya satu. Kemudian sifat salbiah ada 5, sifat ma'ani ada 7. 1, 5, dan 7 jumlahnya semuanya 13. Nah, 13 sifat Allah ini perlu kita pahami. Dengan memahami sifat Allah yang 13 ini, berarti kita secara teori itu sudah makrifat. Tadi kan saya sampaikan, kita tidak hanya berbicara secara syariat saja, tapi juga tarekat, hakikat, dan makrifat. Kulo niku kepengin duwe guru utawi mursid sing bisa njelasaken tuntas utawi bimbing tuntas tas. Kulo muyang wiwit mbiyen ngepit saking mriki dumugi teng Magetan, Jawa Timur. Sebab krungu teng mriku wonten mursid utawi guru babagan ketuhanan. Ngepit nggih. Ngepit dong agenana pit anyar nggih, pit anyar-anyare duwe pit. Ngepit saking mriki munggah maring Gunung Lawu, lewat Gunung Lawu. Terus mudhun lewat Telaga Sarangan nggih, teng ereng-erenge Gunung Lawu niku wonten telaga jenenge Telaga Sarangan. Mudhun mriku lewate puncak saking Karanganyar Solo, munggah terus mudhun lewat Karanganyar teng Jogja. Kula ngampiri yoga anake kula. Pamitan maksud bukane bapak ora butul tekan. Ya mohon maaf, ya, sampaikan ke keluarga sebab kula pasrahkan pati urip nggih ngepit mriku. Mudhun ternyata keton-ketone ora tega mbukan terus milu bonceng nggih. Ngantos dumugi Magetan, dumugi Goranggareng. Ketemu nggih, tapi mung ketemu sepisan. Lah kula sewise duwe gredekan nggih kepengin golek mursid guru teng Langkat nglewati kota Medan, Sumatera. Nggawa gredekan dhewek mriku. Mampir maring ngene adine teng kene Umwar, nggih teng kene Siwar. Pancen mujang-mujang mriku, nggih. Janjane niate aku ya mrah nang golek mursid, nggih, golek guru. Ketemu karo guru.
teng Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, perbatasan Sumatera Utara kali Aceh. Urung marem nggih. Kula dereng marem. Terus krungu malih teng Cirebon niku wonten mursid. Kula parani mriku. Nggih, kula parani. Sampun bolak-balik mriku nggih. Sing terakhir kula nggledhek dhewek mriku. Teng mriku nganti 7 dina melaksanakan suluk selama 7 hari. 7 hari 7 malam. Uzlah cara nang jaman nggih, uzlah nggih suluk teng Cirebon. Teng Desa Kroya, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Selama 7 hari teng mriku digembleng. Alhamdulillah nggih. Selamat waras tekan omah maneh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, bahwa sebenarnya kita hidup ini di dunia ini tujuannya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan kita ini semuanya kan dari Allah. Tujuan kita ya kembali ke Allah. Bukan kembali ke surga, bukan. Bukan kembali ke akhirat, bukan. Kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek wonten tiyang pejah maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar. Tapi apa benar-benar seperti itu orang yang sudah mati itu? Belum tentu. Tergantung masa hidupnya. Ketika masih hidup itu tidak mengenal Allah, apakah dia itu akan kembali ke Allah? Tidak mungkin. Bisa uga teng alam manasar, bisa uga teng alam manatas, bisa uga teng alam manitis. Nah, yang kembali itu yang disebut ke alam manunggal. Manunggaling kawula Gusti. Gusti ya Gusti Allah, kawula ya kita pribadi. Jadi tujuan kita itu manunggaling kawula Gusti. Yang di dalam Al-Qur'an disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu Mbah Lehen ngendika bahwa di alam gaib itu ada alam manatas, alam manasar, alam manatas, alam manitis, dan alam manunggal. Ketika manusia mati, dia itu di waktu hidup di dunia itu sembarangan, dia tidak tahu jalan, dia masuk ke alam manasar, kesasar. Di alam gaib itu alam manasar. Yang paling banyak kata Mbah Lin itu di alam manatas. Alam manatas ini alam yang di situ penduduknya di alam gaib paling banyak. Hidupnya miliaran tahun atau berapa triliunan tahun di situ menetap. Sebab tidak tahu jalan. Kemudian ada yang masuk ke alam manitis. Kalau di alam manitis beja, maka dia itu masuk ke alam akhirat. Bisa masuk surga atau masuk neraka. Itu di situ, bisa masuk surga atau masuk neraka. Di alam manitis, kalau sudah nitis, masuk ke surga atau neraka tergantung waktu hidupnya sebelum waktu di dunia ini. Nah, yang beja yang diterima oleh Allah, maka dia masuk alam manunggal. Manunggaling kawula Gusti. Itu alam yang paling sempurna. Ini tarekat hakikat manfaat ya. Bukan syariat, bukan. Jadi jangan terkejut. Ini di sekolah enggak ada itu. Pelajaran itu enggak ada. Saya hanya menyampaikan di sini. Tidak semua orang. Kalau di semua orang
bisa dikatakan sesat itu. Di Islam tidak ada. Sebenarnya ada, tapi tidak tahu. Ada di Islam. Di pelajaran ada. Itu tarekat hakikat ma'rifat. Tapi banyak yang tidak tahu. Sebab dia itu terlalu fanatis. Ya? Fanatik pada syariat. Pribadi manusia ini kan tidak hanya jasmani tok. Kita bisa berangkat ke musola ini, itu yang memberangkatkan itu Allah. Raga ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena panjenengan mendapat hidayah dari Allah, maka berangkat ke musola. Kalau tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapat kekuatan dari Allah, tidak bisa. Insya Allah tidur nyenyak, atau mungkin di sana menikmati kehidupan dunia, mimpi indah atau mimpi yang lain. Setelah sahur seharusnya terus berangkat sholat subuh, terus kegiatan yang lain. Bukan sahur terus tidur sampai matahari terbit. Jangan seperti itu. Kita ini ditugaskan oleh Allah supaya beribadah. Jin dan manusia ditugaskan oleh Allah supaya beribadah untuk mempersiapkan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap awak-awakan itu akan mati besok. Kita harus ingat itu. Jangan enak-enak tidur. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, di alam ilahiyah itu ada 4 macam, okay? Yaitu alam hahud, alam yahud, alam lahud, dan alam jabarut. Ini namanya alam ilahiyah atau alam manunggal. Alam manunggal itu ada 4 tingkatan, okay? Alam hahud, alam yahud, alam lahud, dan alam jabarut. Alam hahud itu alam yang tertinggi, mutlak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di situ. Kemudian alam yahud itu ketika Allah di alam umum ini menghembuskan cahayanya atau nurnya, maka ada alam hahud atau nurullah. Di situ cahaya Allah itu sudah dihembuskan di alam yahud. Jadi alam hahud itu seketika Allah masih sendiri, belum ada apa-apa. Kemudian menghembuskan nurnya, atau maka ada nurullah, cahaya Allah. Kemudian dari nurullah menghembuskan yang namanya Ahmad atau cahaya Ahmad, cahaya yang sangat terpuji. Ini di alam lahud, namanya Nur Ahmad. Nur Ahmad ini dihembuskan dari nurullah. Kemudian Nur Ahmad ini menghembuskan atau meniupkan cahaya lagi, namanya Nur Muhammad, yang dihembuskan di alam lahud. Kemudian dari Nur Muhammad ini meniupkan beberapa makhluk atau beberapa makhluk yang ada di alam ilahiyah, namanya Sidratul
muntaha, arsi, ya, arsi, surga, neraka, kalamullah, dan lain-lain. Makhluk-makhluk yang berada di alam lahud. Ini masih di alam ilahiyah, ya. Yang makhluk-makhluk itu berada di alam jabarut. Jadi alam jabarut ini alam ilahiyah yang di situ sudah ada makhluk-makhluk. Jadi alam hahud, alam yahud, alam lahud, dan alam jabarut ini alam ilahiyah. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Musa itu yang sudah pernah masuk ke sana ketika masih hidup, ya. Waktu Mi'raj. Nabi Musa ketika beliau itu minta melihat Allah. Ketika minta melihat Allah, kemudian dia supaya menghancurkan keduniawiaannya, kemudian baru diperbolehkan melihat Allah di alam jabarut, ketemu dengan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad ketika Mi'raj juga ketemu dengan Allah di alam jabarut. Kemudian naik ke mustawan. Di sini yang saya maksud adalah di alam jabarut itu ada Luh Mahfud, ya. Kalau Sidratul Muntaha itu mustawan, ya. Mustawan atau yang disebut juga yang secara syariatnya bintang terakhir. Bintang terakhir ini yang dimaksud bintang itu bukan bintang secara syariat ini, tapi secara maknawiyah, Jadi bintang terakhir bukan bintang yang kelip-kelip di langit, bukan. Bintang itu di alam jagat raya ini kan ada galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, dan galaksi-galaksi yang lain. Tiap-tiap galaksi itu ada bintang dan ada planet dan ada benda-benda langit yang lain. Di tiap-tiap galaksi. Galaksi kita ini galaksi Bima Sakti, ya. Yang bintang yang terdekat dengan kita namanya matahari. Nah, planet yang kita diami namanya bumi. Sedangkan di galaksi lain itu ada galaksi Andromeda. Di sana banyak bintang-bintang juga. Banyak planet-planet juga. Guru saya, murid saya di Cirebon itu ngendika bahwa di galaksi lain itu ada planet namanya planet supernova. Di sana planet supernova itu dikelilingi oleh 9 bulan. Kalau bumi kita kan hanya dikelilingi oleh 1 bulan. Di sana dikelilingi oleh 9 bulan. Dan planet supernova itu di sana ada penduduknya, manusia-manusia itu. Setiap satu manusia punya istri 9 minimal. Loh, nikmat temen di alam supernova. Dan ngendikane guru kula niku, murid kula, ada penduduk bumi yang meninggal itu ternyata ada yang dipindahkan ke alam supernova. Yang memindahkan siapa? Wallahu a'lam. Dan hidupnya ya seperti hidup di dunia. Dan di galaksi Andromeda, di galaksi yang lain itu ada planet yang penduduknya itu seperti hewan. Kehidupannya kehidupan primitif. Seperti alam rimba, ya. Jadi manusianya di situ paten-patenan ya biasa. Rebutan. Boro-boro punya istri 9. Ada yang tidak punya istri karena kalahan. Saya mau izin sebentar. Itu di planet primitif. Dan penduduk bumi itu ada yang dipindahkan ke sana. Siapa yang memindahkan? Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa itu di luar jangkauan pikiran kita.
hanya Allah saja yang mengetahui. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, bahwa kita mumpung masih hidup di dunia seperti ini, kenapa tidak menggunakan kesempatan masih hidup? Ada yang tidak bisa, mungkin tidak bisa, atau sengaja tidak mau, ya, sengaja tidak mau, atau tidak mampu, ya, tidak mampu atau tidak bisa, ya, atau tidak mau. Gunakanlah kesempatan mumpung kita masih diberi kesempatan, kita diberi hidayah. Alhamdulillah kita diberi hidayah, diberi kesempatan, masih hidup, masih sehat. Gunakan kesempatan itu. Kesempatan kita mumpung masih muda, kesempatan kita masih hidup, masih mampu, ya, mumpung masih mampu, dan mumpung masih punya apa saja yang bisa digunakan. Tadi saya menjelaskan masalah alam ilahiyah, ya. Alam Hahud, alam Yahud, alam Lahud, dan alam Jabarut. Ini alam ilahiyah. Kemudian ada alam malakut. Alam malakut ini juga alam gaib, tapi di situ dihuni oleh ruh-ruh yang suci. Para malaikat itu menghuni di situ, di alam malakut. Kemudian ada ruh manusia yang sudah meninggal, ruh yang suci itu juga masuk ke situ. Jiwa-jiwa ruh yang suci masuk ke situ. Di situ tidak ada pria, tidak ada wanita. Ruh apa? Ada ruh wanita, ada ruh pria? Tidak ada. Ruh ya ruh. Tidak ada pria, tidak ada wanita. Nah, itu suci. Sehari-harinya ada berzikir kepada Allah, memuja Allah. Masuk ke alam malakut. Kalau kita diberi anugerah oleh Allah, bisa masuk ke situ. Karena kita punya potensi masuk alam malakut. Kapan-kapan kita akan menyampaikan ilmu zikir, ya, yang disampaikan oleh guru saya sampaikan panjenengan, insya Allah kalau punya kesempatan. Banyak sekali ilmu-ilmu zikir yang luar biasa, ya. Ada zikir zat, zikir kulu jasad, ada zikir sir, taraki sir, tanazul, ada zikir isim goib, zikir sirun min siri, ada zikir sirul asror, dan lain sebagainya. Zikir nafi isbat. Apa itu semua zikir-zikir itu? Insya Allah kalau misalnya kita punya kesempatan saya sampaikan. Ada zikir maut, zikrul maut, ada zikir nafas zat. Nafas zat atau nafas terakhir, atau nafas penghembusan terakhir. Manusia kalau mati itu kan menghembuskan nafas yang terakhir. Itu ada zikirnya, ada ilmunya. Namanya zikir zat atau zikir nafas zat atau zikir zat nafas semesta. Jadi mensemestakan nafas. Nafas itu ada rahasianya. Ada 4, ya. Kita menghirup nafas itu 1, menahan nafas 2, mengeluarkan nafas 3, menahan kosong, mengosongkan nafas 4. Jadi ilmu pernafasan itu ada 4. Masuk, tahan, keluar, tahan. Itu 4. Dan tiap-tiap tahap itu ada rahasianya. Ada rahasianya. Maka dari itu ada rahasia zikir